biasanya dipakai untuk sholat id dan sholat istisqa atau meminta hujan. Ghamamah artinya mendung, Bapak Ibu. Jadi dinamakan dengan ghamamah karena tadi untuk meminta hujan. Dan ini didirikan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi masjid-masjid ini didirikan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah kekhalifahannya yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, di dinasti Umayyah itu didirikannya masjid-masjid ini. Kemudian lanjut ke masjid yang sebelah sini, Bapak Ibu. Ini Masjid Abu Bakar namanya. Yang ini Ghamamah, kemudian yang ini Masjid Abu Bakar. Karena di tempat tersebut itu dulu dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, sholat id juga di sana. Jadi pindah-pindah tempatnya, berdekatan. Cuman ya tempatnya beda saja. Kemudian ini juga masjid, Bapak Ibu, yang sebelah ini. Tapi kalau kita bilangnya sebelah barat. Tapi barat. masjid dulu ya belum ada atapnya ya. Kok itu saya wallahu a'lam. Belum lahir. Yang ini namanya Masjid Ali. Ali. Sama karena pada zamannya Ali bin Abi Thalib di tempat tersebut dipakai untuk melaksanakan sholat id dan sholat meminta hujan dan lain sebagainya. Karena tadi di tempat ini itu tanah lapangnya kota Madinah. Karena kenapa Bapak Ibu, di sebelahnya Masjid Ghamamah itu ada wadi. Jadi wadi itu Air. namanya lembah, atau kalau kita biasanya sungai gitu. Sungai. Nah, di sebelahnya itu ada sungainya. Belakangnya. Iya. Kalau kita saya ngadep ini kanannya. Jadi semua dilakukan setelah hijrah kan, karena Mekah ke Madinah. Betul. Dan semua itu ada ketika setelah Iya. Dan ini gimana Bapak Ibu? Sebenarnya ini kan cuma tanah lapang. Contoh kayak di alun-alun Itu masjid apa tadi? Itu ya, masjid di apa? dekat kandang gajah. Ali. Kemudian pindah ke Abu apa yang Bakar. tempat petas itu. Nah, pindah-pindah tempatnya cuman masih dalam satu kawasan. Nah, pada masa dinasti Umayyah baru didirikan masjid-masjid ini. Ya, masjid-masjid ini baru didirikan. Ya. 90-an. Kalau Masehi saya kurang tahu, untuk Hijriahnya 90-an. Iya. Semua. Ya. Terus ketika sholat, terus gimana? Nggak terpisah-pisah mereka kalau sholat? Kan beda zaman Bapak Ibu. Ya. Beda zaman. Yang ini zamannya Rasulullah, dan kemudian yang di sini zamannya Abu Bakar, kemudian di sana zamannya Ali. Terus setelah itu nggak dipakai, yang lama nggak dipakai, pakai yang baru gitu ya? Iya. Bukan nggak dipakai, cuman ya pindah tempat aja. Ya, karena ini masih dalam satu kawasan, alun-alun gitu. Kalau dekat satu waktu, 5 waktu, ini juga untuk sholat. Juga dipakai sholat. Tapi imamnya ikut sana. Enggak. Imam sendiri. Oh, imam sendiri. Iya. Iya. Udah beda masjid. Udah beda masjid. Kemudian kalau yang tanya, kok yang khalifah yang satu lagi yang Umar bin Khattab nggak ada? Ada Bapak Ibu. Jadi di sebelah sana lagi ada. Jadi ya memang pindah-pindah. Nah, kan untuk sholat id nggak masalah kan gitu. Ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Yang Utsman nggak ada. Yang Utsman sebenarnya ada Masjid Utsman juga, cuman saya belum bisa memastikan itu dipakai untuk sholat atau tidak. ini tiga-tiganya dipakai sekarang. Dipakai untuk sholat. Sampai sekarang. Sampai sekarang dipakai untuk sholat. Jadi Cuma kecil-kecil ya. iya. Kalau biasanya kalau kita terlambat sholat raweh, nah biasanya sholatnya di sini masih raweh. Tapi masih dapat fadilah yang 1000 kali pahala nggak? Kalau yang saya tahu, yang saya pahami tidak. Jadi yang dapat fadilah untuk dan 1000 kali itu hanya di Masjid Nabawi. Tapi kalau ketika kita di Mekah, itu satu kawasan tata haram itu kita masih. Jadi Bapak Ibu mau sholat di sunnah di hotel atau di masjid samping hotel itu masih dapat pahala 100.000. Oh Tapi kalau di gitu. sini cuma di kawasan masjid aja. Soalnya kan kalau di haram kan kayaknya kita Di pengen Serambinya insya Allah masih. Di Serambinya insya Allah masih. tidak harus ke haram tiap hari gitu ya. Iya, kalau di apalagi kalau di Apalagi kalau apa? apalagi kalau di Masjidil Haram itu terjadi penumpukan yang sangat banyak, padat. Nah, itu dianjurkan untuk tidak
iya ke Iya. masjid atau memaksakan untuk ke masjid. Jadi keselamatan diri kita Atau lebih diutamakan. di masjid lain pun bisa. Di hotel. Jadi insya Allah dapat pahala. Untuk di kamar pahalanya masih Pak, masih 100.000. Cuma pahala jamaah sama nggak jamaah kan beda. Oke Bapak Ibu sekalian, itu sedikit sejarah tentang alun-alun kota Madinah. Kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa sebut ini alun-alun kidul, alun-alun selatan. Jadi kan ini kita ngadep selatan. Bisa Bapak Ibu, bisa. Jam sholat ya, saat jam sholat. Jam sholat dibuka. Tuh. Nah, ada yang perlu saya garis bawahi lagi Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Tidak ada fadilah khusus untuk sholat di dalamnya ya. Jadi nggak kayak di Masjid Kuba 2 rakaat dapat pahala umroh. Pahala Dan umroh, ya. di sini nggak ada. Jadi kalau ya cuman fadilah ya sholat iya sholat tahiyatul Sholat masjid. di masjid. Jadi nggak ada fadilah Atau khusus. atau 27, Ya. hanya 27 kalau Nggak ada fadilah jamaah. khusus tentang itu. Itu mungkin sejarah singkatnya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Bisa Bapak Ibu, bisa. Masuk bisa. Namanya bagus. Gimana? Namanya bagus dalam. Iya, di dalam bagus. Sudah masuk Bapak. Anda sudah ada pembugaran. Ini kalau nggak salah baru tahun kemarin dibuka. Jadi pas saya datang ke sini baru dibuka. Mau foto dulu atau langsung jalan? Foto dulu. Siap. Kita ngadep sana ya Bapak Ibu. Jadi biar kelihatan 3 masjidnya. Ya. Iya, saya yang foto insya Allah. Kalau nggak cepat-cepat nanti kelamaan kecapean panas nih. Silakan ngadep saya Bapak Ibu. Silakan. Ya, depan aja. Pak Toto ya? Pak Toto. Pak Toto. Oh iya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lebih Sedikit tahu rai. 1, 2, 3. Yang lebih luas ya Bapak Ibu ya. Ya masjidnya masuk Mas. Video Pak. Nanti biar 1, 2, 3. Video. Saya siapa yang mau ngomong? Oh ibu-ibu boleh. Ngomong apa ibu? Sepanjang umur. Ya, mabrur. 1. Kita yang aminin. Siapa ibu boleh. 1, 2, 3. Mabrur sepanjang umur. Ya. Tapi tadi bilangnya bukan mabur tau? Ini mabur ya. Mari lanjut Bapak Ibu. Mari. Arah ke sana. Atau gimana Ibu masih kuat? Iya. Oh iya. Ya. Oh gitu. Gandaran ya Bu, ada gandaran. Oke tadi saya wanti-wanti diniatkan untuk ibadah. Jadi sholat idnya itu kalau sekarang di masjid-masjid. Oh enggak, hanya di Masjid Nabawi. Nabawi aja. Mas udah di sini berapa tahun? 3 tahun. Kita doanya lanjut dulu. Amin. Jadi di Madinah itu nggak ada aturan jarak kilometer masjid itu. Jarak kilometer masjid itu nggak ada ya. Maksudnya Ibu, mohon maaf. Kan ini dalam satu kawasan ada banyak masjidnya. Iya. Ini kan simbol keagamaan ya. Iya.
sini tuh tidak ada. Harus berapa meter? Oh, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Oh mohon maaf, saya nggak tahu. Untuk regulasi dari kerajaan saya kurang tahu. Tapi kan karena dulu ini sudah baru zaman kemudian dihidupkan lagi. Enggak nih kita Enggak itu ya. Iya, pada waktu itu. Itu jalan pula dalam artian artefaknya. Ya, sejarahnya ya. Islam sampai atas ya. Ya. Jadi kalau kerajaan Islam sampai tadi yang paling terakhir Utsmaniyah. Mungkin agak lebih dekat Bapak Ibu. Yang sebelah kanan kita ini tempat pengambilan air Zam-Zam yang dalam jumlah banyak. Sejak dulu. Enggak. Sejak kapan? Dibangunnya Masjid Nabawi. Oh iya. Jadi yang sebelah kanan ini tempat pengambilan Zam-Zam dalam jumlah banyak. Mau 1 galon gitu bisa. Oh gitu maksudnya. Bukan sumber diambil, bukan sumber. Sumbernya kan di Mekah ya? Sumbernya di Mekah, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu. Sumbernya di Mekah, kemudian di sini dibawa dengan tangki. Oh iya. Karena di sini nggak ada. Instalasi pelarut penampungan. Jadi yang kalau nasihatnya guru-guru kita di sini, maka itu di sini. Kalau kita di masjid itu jangan kemudian banyak, karena itu hak-haknya untuk jamaah. Nah, kalau yang ngambil banyak, ambil secukupnya. Sebenarnya membahas tentang perluasan Masjid Nabawi dari waktu ke waktu, sejarah yang ada, kemudian perkembangan dari waktu ke waktu. Kalau barang-barangnya tadi, kalau barang-barang sebenarnya video sama miniatur. Iya, paket-paket gitu. Ada Bapak Ibu, ada. Ini sudah bosan. Bapak Ibu ketahui, kan dulu sini juga pernah dikuasai sama Utsmani. Jadi di Hijaz ini pernah dikuasai oleh Utsmani. Jadi barang-barang yang ada, peninggalan Rasulullah yang ada, besar kemungkinan itu dibawa ke sana. Jadi kita bisa banyak menemukan peninggalan Rasulullah itu di Museum Topkapi di sana di. Iya. Iya, nikmat. Juga mau minum.